Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Sir JP dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Moriko Kailan Rizika, Saya Nanda Raja Salmo Sinaga. Saya Dinda Fitri Amalia. akan mempresentasikan mengenai brand kami, yaitu Pocket Hair Care. Agenda yang akan kami bacakan yaitu yang pertama ada about our product, ada the price, our place, marketing communication, the consumer behavior, dan our branding strategy. Nah, saya Nanda Raja Salmo Sinaga. Pertama-tama ingin menjelaskan mengenai brand kompetitor dan brand yang kita buat. Untuk brand kompetitor yang kita pilih adalah Clear. Jadi Clear merupakan brand shampoo asal Italia yang diproduksi oleh Unilever yang sudah terkenal di seluruh dunia. Di sebelah kanan adalah brand kami, yaitu Pocket Hair Care. Brand shampoo dengan packaging mini dengan bahan-bahan yang berkualitas dan terbaik yang dibuat oleh 3 mahasiswa Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR. Next. Nah, untuk produk yang kami akan jual adalah Anti-Dandruff Menthol Shampoo. Next. Nah, untuk brand value yang dimiliki oleh Pocket Hair Care adalah Pocket Hair Care memiliki harga produk yang terjangkau dengan kualitas bahan yang terbaik. Pocket Hair Care juga memiliki packaging yang tidak terlalu besar yang mempermudah orang-orang yang menyukai membeli produk sekali pakai. Pocket Hair Care juga memiliki banyak varian packagingnya. Dan yang terakhir, Pocket Hair Care menggunakan bahan-bahan yang aman digunakan, ampuh, dan kualitasnya terjamin. Next. Nah, untuk logo dari Pocket Hair Care adalah seperti ini. Di situ ada kemasan produk kami yang ada di dalam pocket atau kantung. Next. Untuk font yang kami gunakan adalah Acna Rare Tight dan Seira Condensed Medium. Next. Nah, untuk tagline, kata-kata yang kami pilih adalah just reach into your pocket. Maksud dari tagline yang kami buat adalah kami ingin menunjukkan bahwa ukuran produk yang kami miliki itu kecil dan harga yang dimiliki oleh produk kami terjangkau sesuai dengan harga kantong consumer kita atau pocket money. Next. Nah, untuk slogannya, kita memilih kata-kata hair care in your pocket. Maksud dari slogan yang kami buat adalah bahwa kami memiliki produk hair care yang berkualitas dan ampuh di dalam kemasan produk kami yang kecil. Next. Nah, untuk color sendiri kita memiliki 4 warna. Ada blue bunting, blue governor bay, cream mishka, dan silver manatee. Next. Nah, untuk shape-nya sendiri ada 3 jenis, yaitu 2 jenis shape kantong dan 1 jenis kemasan produk kami. Next. Nah, untuk material kemasan yang kami gunakan ada plastik botol dengan berbagai varian ukuran dan juga ada packaging label. Next. Nah, untuk bahan-bahan yang kami gunakan di dalam produk kami adalah bahan-bahan dengan kualitas yang terjamin dan terbaik untuk sebuah shampoo. Next. Nah, untuk packaging dan size yang kami miliki itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah 60 ml botol shampoo, lalu 170 ml botol shampoo, 250 ml botol shampoo, dan 500 ml botol shampoo. Next. Nah, untuk
unique selling proposition yang kami miliki itu ada 5, yaitu yang pertama adalah mini packaging, affordable prices, unique design and packaging, lalu using the best ingredients dan various products. Next. Nah, untuk segmentation yang kami ingin tunjukkan ada 4, yaitu demographic, geographic, behavioral, dan psychographic. Untuk demographic, kita bagi lagi menjadi 3, yaitu untuk gender, kita menargetkan produk kami ke semua gender, yaitu male dan female. Untuk age, kita menargetkan produk kami ke orang-orang yang berumur 18-35 tahun, karena pada umur tersebut, orang-orang itu rentan terhadap ketombe. Dan untuk social class, kita menargetkan produk kami kepada kelas menengah ke bawah sampai kelas atas. Nah, untuk geografik kita bagi menjadi 4, ada country, language, population type, dan climate. Untuk country, kita menargetkan penjualan produk kita ke seluruh negara, dan untuk language yang digunakan dalam produk kita itu ada Inggris, Indonesia, Spanyol, Mandarin, Jepang, Prancis, dan Rusia. Nah, untuk target penjualan kita akan menargetkan kepada population type yang urban dan suburban, atau daerah perkotaan dan pinggiran perkotaan. Nah, untuk iklim, negara yang kami targetkan penjualannya itu negara-negara yang memiliki iklim tropik, kering, mediterania, dan kontinental. Nah, untuk behavioralnya, kita ada 3, yaitu yang pertama usage. Kita menargetkan produk kita kepada orang-orang yang suka menggunakan produk-produk sekali pakai. Yang kedua adalah purchasing behavior. Kita menargetkan produk kita kepada orang-orang yang suka membeli produk dengan harga yang murah atau terjangkau. Dan yang ketiga, kita ada purchasing occasion, yaitu kita menargetkan penjualan produk kita kepada orang-orang yang membeli barang untuk kebutuhan kesehariannya atau daily usage. Nah, yang keempat ada psychographic. Kita bagi lagi menjadi 3, ada lifestyle. Kita menargetkan produk kita kepada orang-orang yang berpartisipasi secara lebih di social activities seperti bekerja, traveling, dan lain-lain. Dan untuk interest, kita menargetkan produk kita kepada orang-orang yang tertarik in something new. Dan untuk attitude, kita menargetkan orang-orang yang terbuka terhadap hal-hal yang baru. Next. Nah, untuk brand positioning, kami ingin membangun impresi yang baik kepada konsumer kami, menjaga kualitas produk kami, dan membangun kepercayaan dengan konsumer kami dengan membuat produk yang terbaik. Next. Nah, untuk brand ambassador yang kami pilih itu adalah Timothée Chalamet. Kami memilih Timothée Chalamet karena ia sudah pasti terkenal dan ia memiliki rambut dan paras yang indah sesuai dengan brand image yang ingin kami tunjukkan kepada para customer kami. Next. Nah, untuk cost of product atau biaya produksi, jadi biaya produksi kami itu adalah Rp3.750 per botolnya dengan 3 kebutuhan produk yaitu direct material, labor, dan factory. Untuk direct material kita membutuhkan uang sekitar Rp200 juta, untuk labor Rp100 juta, dan factory overheads sekitar Rp75 juta. Next. Nah, untuk kompetitor price, yaitu Clear memberikan harga untuk produk sampo mereka itu sekitar dari harga 10.000 sampai dengan 89.500. Next. Nah, untuk produk kita sendiri, kita memberikan harga dari 7.000 sampai 20.000 rupiah. Next.
Nah, untuk profit margin kita ada 3, yaitu ada net profit margin, yaitu sebesar Rp50.000. 50%. Untuk gross profit margin itu 60% dan operating profit margin itu 28,89%. Itu semua sudah dirincikan sesuai dengan rincian yang ada di atas. Oke, kami memilih 3 ini sebagai output penjualan kami. Yang pertama ada store, yang kedua ada online shop, dan yang ketiga ada retailer. Store, kami mempunyai official offline store yang dimana para konsumen dapat langsung mengunjungi store offline tersebut jika ingin membeli produk kami. Kami pun memiliki website online bagi para konsumen yang ingin berbelanja. Jika para konsumen merasa terlalu jauh untuk mendatangi offline store kami, mereka dapat langsung berkunjung dan berbelanja lewat website secara online. Kami pun bekerja sama dengan para retailer-retailer agar produk kami dapat tersebar rata di semua tempat. Untuk channel distribusi ini sendiri, kami menggunakan gabungan antara channel distribusi secara direct atau langsung untuk produk konsumen dan secara indirect atau tidak langsung melalui perantara. Kami menjual produk secara langsung ke pelanggan melalui toko dan situs web kami. Namun di sisi lain, kami juga mendistribusikan produk kami ke wholesaler, lalu retailer mengambil dan sampailah ke para pelanggan. Misalnya dari pabrik kami, lalu didistribusikan ke grosiran, lalu dipecah lagi melalui retailer seperti Indomaret dan Alfamart yang ada di Indonesia, lalu sampailah ke tangan para pelanggan. Oke, selanjutnya kita bahas untuk marketing communication objective. Kita menggunakan SMART guidelines. Yang pertama ada di spesifikasi yang produk ini dibuat untuk segala kalangan dengan menjadikan orang yang melakukan aktivitas di luar sana sebagai target pemasaran dari produk ini. Dengan harga yang terjangkau dan bisa digunakan secara unisex. Dibuat dengan kemasan yang mungil sehingga memudahkan konsumen untuk membawanya kemanapun dan kapanpun. Yang kedua ada measurable. Pada awal launchingnya, Pocket Haircare menargetkan 10.000 target penjualan melalui 3 cara yang berbeda. Yang pertama ada penjualan di web store sendiri, yang kedua ada pembelian secara langsung, dan yang ketiga via e-commerce agar bisa bersaing dengan produk lainnya. Cara untuk mencapai target tersebut, teknik menggunakan brand ambassador saat launching, melakukan promosi bundling dan promosi lainnya disesuaikan dengan kebutuhan lainnya. Yang ketiga ada achievable. Membuat sebuah proyek dengan melakukan endorse dengan beauty vlogger, serta melakukan promosi langsung dan dengan melakukan penjualan di toko body care atau salon kecantikan. Dengan cara ini kita bisa menentukan mana yang menjadi target pasar dan mana juga yang menjadi segmentasi pasar. Yang keempat ada relevan. Strategi yang dibuat harus relevan dengan tujuan perusahaan, karena segmentasi pasar dan target pasar yang sudah terukur dan metode yang dinilai sudah sesuai. Contoh, untuk mengendorse selebgram yang memang penggiat haircare. Yang terakhir ada di time bound. Time bound ini memiliki target penjualan 6 bulan semenjak launching dan setidaknya paling minimal 60% target tercapai dari apa yang sudah ditentukan. Next. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi para pelanggan ketika memilih untuk membeli produk kami. Ada kultural, sosial, personal, dan psychological. Untuk kultural sendiri yaitu kayak seperti tradisi menggunakan shampoo yang turun-temurun yang sudah dilakukan di Indonesia sejak zaman dahulu kala. Untuk sosialnya, orang-orang yang banyak mengikuti kegiatan sosial, semisal seperti bekerja, traveling, dan lain-lain. Untuk personalnya adalah orang-orang yang mempunyai masalah ketombe pada rambutnya, orang-orang yang suka membawa shampoo berukuran kecil agar hemat tempat ketika mereka berpergian, serta para fans Timothée Chalamet karena brand ambassador dari produk kami sendiri yakni Timothée Chalamet. Untuk psikologikalnya adalah orang-orang yang memiliki sikap terbuka dan mau menerima hal-hal baru, orang-orang yang FOMO dikarenakan brand ambassador kami yakni Timothée Chalamet, dan orang-orang yang FOMO karena packaging kami yang sangat lucu. Oke, yang terakhir ada branding strategi. Kita menggunakan 4 branding strategi. Yang pertama ada appropriate logo, yaitu menggunakan logo yang sesuai dengan produk sehingga mudah diingat konsumen. Untuk yang kedua ada have a brand message. Ya, tagline yang singkat akan mampu untuk menyampaikan pesan dari brand agar strategi pemasaran lebih efektif. Yang ketiga ada make a soft campaign. Bisa dilakukan dengan cara offline maupun online karena jangkauannya luas, terukur, dan biayanya
relatif affordable. Contohnya dengan dibuatkannya konten berisi informasi mengenai brand tersebut. Yang terakhir ada di konsisten. Strategi ini sebaiknya menjalankan branding secara konsis sehingga branding yang ingin dikomunikasikan juga berhasil dan sukses. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihan mohon maaf. Terima kasih.